Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara sangat luar biasa, yaitu acara super eksklusif ya. Acara yang betul-betul luar biasa karena tidak semuanya itu bisa hadir di acara malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat itu bisa masuk ke training malam hari ini. Jadi training malam hari ini adalah training bersyarat khusus untuk orang-orang yang sudah ngajak 4 orang atau lebih atau sudah jadi core leader. Jadi teman-teman yang hari ini punya timnya sudah jadi core leader itu berhak ikut acara hari Jumat ya. Sekali lagi, kalau ada tim Anda yang sudah jadi core leader sekalipun belum ngajak 4 orang, ya sekalipun belum ngajak 4 orang, tolong diarahkan untuk masuk ke training hari Jumat ya atau malam hari ini. Ya, kenapa? Karena ini penting untuk diketahui oleh tim Anda yang sudah masuk kualifikasi supaya mereka tahu caranya bangun bisnis ini dengan cara yang benar seperti apa Bapak Ibu ya. Itu yang betul-betul Anda harus perhatikan untuk memastikan supaya Anda semua itu bisa sukses dalam waktu ya 10 sampai 12 bulan ke depan ya. Nah, sebelum saya mulai materi malam hari ini, saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Jadi sekali lagi training bersyarat itu kita buat untuk memastikan Anda betul-betul sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, dan tujuan yang kedua adalah untuk menyiapkan Anda itu menjadi top leader atau mentor-mentor selanjutnya yang di mana nanti Anda akan memimpin ya eee ratusan ribu orang bahkan jutaan orang di bawah Anda. Nah, itu perlu kita persiapkan acara khusus seperti malam hari ini, yaitu acara yang benar-benar bersyarat ya, tidak semua orang bisa hadir di acara malam hari ini. Jadi Anda ini sebetulnya sudah di atas rata-rata, di atas member biasa. Kenapa? Karena Anda sudah membuktikan ya bahwa Anda bisa ngajak 4 orang atau Anda sudah punya mental itu sebagai core leader yang betul-betul pengen sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, ya. Oke, itu yang, Bapak Ibu harus perhatikan. Selanjutnya saya langsung masuk ke materi, jadi tolong fokus untuk belajar malam hari ini. Kalau perlu siapkan buku tulisnya, siapkan peralatan tulisnya, supaya Anda betul-betul tahu caranya bagaimana membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat itu seperti apa, ya. Nah, sekali lagi buat Bapak Ibu, ya Anda join di project bisnis ini, saya yakin Anda ya fokusnya adalah bagaimana bisa mewujudkan impian Anda semua masing-masing ya dalam waktu ya 10 sampai 12 bulan ke depan, ya. 12 bulan ke depan sejak Anda daftar di project bisnismu. Nah, yang harus Anda perhatikan ketika Anda ini betul-betul ingin mewujudkan impian Anda, ya, maka Anda harus pecah ini menjadi sebuah goal, ya. Anda harus breakdown menjadi sebuah goal yang benar-benar ini harus Anda kejar. Goal apa? Di sini ada goal jangka panjang yaitu goal 10 bulan, sama nanti ada goal jangka pendek, ya, jangka pendek. Nah, goal 10 bulan sekali lagi yang sudah sering saya sharingkan kepada Anda adalah bagaimana Anda bisa bangun ya 2 juta core leader, ya 2 juta core leader. Ya bukan 2 juta member ya, tapi 2 juta core leader ya dari generasi 1 sampai generasi 20. Itu yang pertama yang betul-betul Anda harus kejar nanti. Yang kedua adalah bagaimana Anda dapat passive income itu 100 juta per bulan. Ya. Nah, yang ketiga itu bagaimana Anda itu bisa dapat semua reward. Ya, semua reward yang ada di Cimob dari deposit, ya, dari deposit mobil sampai rumah. Nah, itu benar-benar harus Anda perhatikan goal 10 bulan tuh ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana goal 10 bulan ini betul-betul bisa Anda wujudkan, bisa Anda taklukkan, maka ini harus di-breakdown menjadi goal jangka pendek. Ya, goal jangka pendeknya itu apa? Ya, sering kemarin sudah saya terangkan kepada Anda, yaitu Anda
dan tim bisnis Anda ini harus mampu membangun 2 orang yang aktif ya seperti Anda dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Nah, jadi Bapak Ibu goal jangka pendeknya itu ini, yaitu Anda dan tim bisnis Anda itu harus mampu membangun 2 orang yang aktif seperti Anda dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Kalau Anda ini bisa taklukkan, maka goal 10 bulan udah pasti di tangan. Ya, goal 10 bulan ini pasti sudah di tangan Anda. Ya, 100 juta per bulan bahkan bisa lebih. Semua reward itu sudah ada di tangan Anda Bapak Ibu. Kalau Anda sama tim bisnis Anda itu bisa membangun 2 orang yang aktif atau 2 orang core leader yang benar-benar apa ya, luar biasa seperti Anda gitu loh. Ya, jadi artinya dimulai dari Anda dulu, baru Anda akan menemukan 2 orang yang aktif seperti Anda Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda semua gimana caranya itu. Nah sekarang bagaimana bisa menaklukkan nomor 1 ini, maka Anda harus menaklukkan nomor 2. Ya solusinya apa? Ya solusinya untuk menaklukkan ini sekali lagi ya, sekali lagi Anda harus ya nih selalu hadir di training dan privat BBS. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya kalau Bapak Ibu ingin menaklukkan goal jangka pendek nomor 1, jawabannya itu nomor 2. Anda harus selalu hadir di training sama privat BBS. Kenapa? Karena dengan Anda hadir di training sama privat BBS, sekali lagi Anda akan belajar ilmunya, dan kalau Anda sudah belajar ilmunya, Anda akan mempraktekkan ilmu yang Anda pelajari, dan selanjutnya Anda akan konsultasi kalau ada ilmu yang belum paham, dan selanjutnya Anda berbagi ilmu kepada tim bisnis Anda. Ya, itu yang betul-betul Anda perhatikan. Nah, untuk itulah bagaimana menaklukkan goal jangka pendek ini. Ya, mindset apa yang Anda harus miliki, ya. Mindset apa yang harus Anda miliki, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau mindset ini Anda nggak miliki, maka goal jangka pendek pasti lewat. Goal 10 bulan juga pasti lewat, ya. Nah, mindset seperti apa yang harus Anda miliki, yaitu Anda harus fokus, ya, mulai malam hari ini, fokusnya itu apa? Bekerja, ya, membangun aset. Jadi kalau Anda ingin menaklukkan goal jangka pendek, goal jangka panjang, maka mindset Anda, cara kerja Anda, fokusnya Anda, itu Anda harus bekerja membangun aset. Asetnya apa? Yaitu tim, ya, core leader generasi 1 sampai generasi 20. Ya, jadi yang harus Anda perhatikan nih, Anda fokus bekerjanya membangun aset. Ya, kalau Anda fokus bekerja membangun aset, maka Anda harus melakukan apa Bapak Ibu? Yang pertama, Anda harus bekerja secara on system. Ya. Jadi ciri-ciri Anda bekerja membangun aset, ya, Anda bekerja membangun core leader generasi 1 sampai 20 itu Anda on system 100%. Ya. Nah ini. Nah, on system 100% itu maksudnya apa sih? Yaitu Anda melakukan 7 langkah sukses BBS 100%, atau kalau kita gerus, kita rangkum, kita peres lagi, itu menjadi 5 kebiasaan core leader. Ya. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri Anda itu bekerja membangun aset, itu kalau Anda setiap hari itu Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan core leader atau kebiasaan-kebiasaan sukses yang akan membuat Anda semakin dekat dengan impian Anda. Yaitu apa? 5 kebiasaan core leader. Ya, 5 kebiasaan core leader itu apa, Bapak Ibu? Ya. Ya. Nih, yaitu Anda selalu selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, ini yang pertama, kebiasaan core leader pertama itu adalah selalu hadir di training sama privat BBS. Nah, kebiasaan yang kedua adalah selalu lihat rekaman training dan privat BBS. Nah, ini artinya Bapak Ibu membangun kebiasaan core leader. Ya. Kebiasaan yang ketiga adalah
selalu promosi dan presentasi setiap hari pakai ilmu BBS. Setiap hari pakai ilmu BBS. Ya. Yang keempat, ya selalu menggerakkan timnya itu pakai buku 7 checklist BBS setiap hari. Menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Ya, setiap hari. Nah, makanya Bapak Ibu yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera minta filenya kepada sponsor atau leader Anda print, Anda jilid, dan Anda isi. Untuk apa? Untuk menggerakkan tim bisnis Anda setiap harinya. Nah, yang terakhir adalah selalu konsultasi ya ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham. Jadi konsultasi Anda sebagai core leader, ya core leader itu ke mentor, bukan ke sponsor Anda, bukan ke leader Anda, tapi ke mentor langsung. Ya, ada ilmu yang belum paham. Nah, ini jangan ditunda konsultasi. Kalau misalnya Anda nggak paham hari itu, detik itu, saat itu, ya harus segera konsultasi ke mentor Anda. Supaya apa? Supaya Anda ngerti apa yang harus Anda lakukan ya selanjutnya gitu loh. Kalau Anda tunda, itu sama saja Anda itu menumpuk masalah ya. Dan itu akan semakin nanti tertumpuk masalah dan akan semakin sulit untuk diatasi kalau Anda tidak segera konsultasi. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau Anda melakukan 5 kebiasaan core leader ini artinya Anda itu bekerja membangun aset gitu loh. Anda itu bekerja on system ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader ini, nanti Anda itu fokus bekerjanya itu bukan bangun aset, tapi Anda fokus bekerjanya yaitu membangun uang. Jadi Anda fokus bekerjanya ya, itu Anda fokus bangun uang, bukan bangun aset, ya. Kalau bangun uang, ya, maka apa? Ciri-cirinya Anda itu tidak on system. Ya, tidak on system 100%. Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader setiap hari. Itu artinya itu Anda fokus bekerja bangun uang ya, bukan bekerja bangun aset, tapi fokus bekerja untuk uang gitu loh. Ya. Nah, resiko kedua adalah apa? Kalau Anda hari fokus bekerja untuk uang, maka Anda tidak punya aset selamanya, Bapak Ibu. Anda tidak punya aset selamanya. Artinya Anda tidak akan pernah freedom. Anda tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial, dan Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan impian Anda ketika Anda fokus bekerja untuk uang. Memang nggak salah ya, nggak salah memang. Tapi Anda sekali lagi harus tahu ya risikonya apa. Anda uang mungkin Anda dapatkan, tapi aset Anda nggak akan punah, nggak akan pernah punya selamanya, Bapak Ibu. Ya, Anda cuma dapat uang saja di sini, tapi aset Anda nggak akan pernah punya. Ya, tapi kalau Anda bekerja ya bangun aset, maka Anda dapat uang, dapat asetnya, Bapak Ibu, dapat dua-duanya. Uang Anda dapat, aset Anda dapat. Itu kalau Anda bekerja membangun aset. Tapi kalau Anda bekerja membangun uang, ya sekali lagi kalau Anda bekerja membangun uang, maka uang Anda dapatkan, tapi aset Anda nggak akan pernah dapat. Nah, kalau Anda ingin tahu Anda bekerja untuk uang atau bekerja membangun aset, lihat kebiasaan-kebiasaan apa yang Anda lakukan setiap hari. Apakah Anda selalu hadir training sama privat BBS? Apakah Anda selalu lihat rekaman training sama privat BBS? Apakah Anda selalu promosi dan presentasi pakai ilmu BBS setiap hari? Apakah Anda selalu menggerakkan tim bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS? Apakah Anda selalu konsultasi kepada mentor kalau ada ilmu yang belum paham? Ya. Dan biasanya kalau Anda hari ini ya fokus bekerjanya untuk uang, begitu uang Anda nggak dapatkan, maka yang terjadi adalah Anda pasti akan pindah perusahaan. Apa yang terjadi? Anda akan pindah jaringan. Kenapa? Karena Anda fokusnya untuk uang. Begitu uang nggak dapat, ya otomatis. Begitu nanti ada marketing plan perusahaan lain, maka otomatis Anda akan pindah. Di sana apa yang terjadi? Sama saja. Ya, ketika Anda di sana tidak membangun bisnis ini dengan sistem,
Ya, yang terjadi begitu nggak dapat uang ya Anda akan pindah lagi. Seterusnya seperti itu. Artinya apa? Anda akan bekerja selamanya sampai nanti Anda tua, sampai Anda meninggal dan Anda tidak akan pernah punya aset, ya. Uang Anda dapatkan, tapi aset Anda tidak akan pernah dapatkan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut sebagai kutu loncat. Kutu loncat itu ya seperti itu. Ya, begitu dia tidak dapat duit di perusahaan X gitu, dia akan pindah ke perusahaan Y. Nanti mengulangi lagi, persentase lagi, promosi lagi, presentasi, dapat member lagi. Begitu nggak dapat uang, pindah lagi perusahaan selanjutnya, perusahaan Z. Di sana presentasi lagi, promosi lagi, ya mengulangi dari awal lagi, ya mengulangi dari awal lagi. Ya begitu nggak dapat uang, pindah lagi. Nah itu yang disebut kutu loncat. Ya, dan orang-orang seperti inilah yang membuat citra bisnis jaringan itu semakin negatif di mata masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dia meninggalkan mitra-mitra yang mereka ajak di perusahaan sebelumnya. Pada satu sisi mereka berharap ya sponsor-sponsor atau leader mereka itu mau bantu mendampingi mereka untuk sukses di perusahaan yang sebelumnya mereka sudah pernah diajak bergabung gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini itu artinya dia sudah tidak pegang amanah lagi, Ibu. Amanah apa? Amanah kepercayaan dari member barunya atau membernya ya untuk bisa sukses di perusahaan yang sebelumnya gitu loh, yang ditinggalkan begitu saja ya tanpa penuh tanggung jawab terhadap impian mereka ya dan orang-orang inilah yang saya pikir ini orang-orang yang tidak tidak bisa dipercaya lagi karena mereka sudah tidak amanah lagi, sudah mengkhianati impian daripada member-member sebelumnya, ya. Dan kalau Anda membangun bisnisnya caranya begini, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah passive income. Anda tidak akan pernah freedom. Yang terjadi Anda itu akan mengulangi dari awal lagi. Ibaratkan lari maraton, itu Anda sudah nyampe 5 kilo, begitu Anda pindah perusahaan, Anda ngulangi dari awal lagi, dari nol lagi. Begitu 5 kilo lagi, nggak dapat duit, pindah lagi ke perusahaan selanjutnya. Ngulangi lagi dari awal. Promosi lagi, presentasi lagi. Memang dikiranya kalau sudah pindah perusahaan itu terus ujuk-ujuk dapat duit. Enggak, tetap aja harus promosi, tetap aja harus presentasi. Ya, tetap aja harus hari ini ya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Dan ketika di perusahaan yang baru Anda tidak bekerja dengan on system, maka siap-siap Anda akan pindah perusahaan lagi, ya. Anda akan pindah perusahaan lagi dan itu yang akan dilakukan seterusnya seperti itu, ya. Itu karena apa? Karena Anda bekerja untuk uang gitu loh. Ya, tapi kalau Anda bekerja membangun aset, ya, itu fokus Anda itu bukan di uang, Ibu. Memang ya sekali lagi uang itu penting, tapi sekali lagi fokus yang terpenting itu adalah aset. Bagaimana Anda itu bekerja selama 10 bulan, setelah itu apa? Anda panen gitu loh. Seperti petani gitu loh. Dia fokus menanam, merawat, memupuk selama 4 bulan, setelah itu panen. Jadi kalau Anda paham mental petani, itulah yang harus Anda lakukan. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Jangan hari ini ya Anda itu ya apa ya, aset belum jadi tapi Anda fokusnya sudah ke duit, ke uang, ke duit, uang. Ya memang semuanya butuh uang. Tapi sekali lagi, kalau Anda tujuannya untuk uang, maka apa? Uang Anda dapatkan, tapi aset selamanya Anda nggak dapatkan. Dan itu yang akan Anda alami di perusahaan manapun ketika Anda cara membangun bisnis yang seperti itu. Ya, ya itu ingat ya, Anda harus pahami itu. Ya, sampai kapan akan seperti itu Anda? Ya, sampai kapan Anda seperti itu dalam bangun bisnis jaringan? Ya, saya berharap Anda eh, harus segera merubah mindset Anda, merubah paradigma Anda dalam bangun bisnis jaringan kalau Anda betul-betul ingin freedom, ingin passive income, ingin hari ini Anda dapat passive income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Jadi ada dua hal yang Anda harus perhatikan ketika Anda fokus membangun bisnis ini. Ya, ada orang yang fokus bekerjanya membangun aset, jadi betul-betul aset yang dia pikirkan. Ya, nomor satu itu aset, bagaimana asetnya itu kebentuk gitu loh. Ya, ada juga orang yang fokusnya itu mau untuk uang gitu loh, bukan aset gitu loh.
penting duit aja, uang aja pokoknya. Ya, begitu nggak dapat uang, selesai. Ya, selesai. Pasti langsung pindah perusahaan. Ya, pasti langsung pindah perusahaan. Ya, dan itulah yang akan Anda alami terus menerus sampai nanti Anda tua, sampai Anda meninggal. Akan terus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Maka tolong Anda betul-betul harus pahami itu. Bagaimana cara Anda membangun bisnis ini, itu tergantung fokus Anda. Anda fokusnya bangun aset atau fokusnya bangun uang. Kalau Anda bangun uang, maka Anda uang dapatkan, duit Anda dapatkan, tapi aset selamanya Anda nggak akan pernah dapat. Dan yang terjadi Anda akan selalu pindah perusahaan, dan akan seperti itu dan lama-kelamaan Anda akan kecapean sendiri. Ya, itu sama aja Anda buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang duit. Kenapa? Ya ibaratkan lari maraton tadi, sudah 5 kilo, Anda pindah perusahaan, balik lagi dari nol. Artinya apa? Anda hari ini ya buang-buang waktu lagi tuh. Nanti gitu lagi 5 kilo berhenti lagi, ngulangi dari awal lagi dari nol. Ya, itu sama aja Anda buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang duit. Ya. Nah, apakah Anda pengen seperti itu dalam bangun bisnis jaringan? Ya, saya pikir Anda ya kalau berpikir cerdas nggak akan mungkin seperti itu gitu. Ya. Nah ini, jadi fokus bekerjanya mulai hari ini, besok dan seterusnya. Sekali lagi, Anda harus fokus bangun aset. Nah, ciri-cirinya adalah Anda itu bekerja on system 100%. Anda melakukan 5 kebiasaan core leader ini. Ya, jadi yang disebut dengan core leader yang betul-betul core leader ya ini, yaitu orang-orang yang melakukan 5 kebiasaan core leader. Nah, orang-orang inilah yang fokusnya ya itu tujuannya itu adalah membangun aset, bukan uang. Ya, dan kabar gembiranya buat Anda yang fokus bekerja membangun aset, itu Anda uang ketika membangun itu Anda uang Anda dapatkan. Bahkan ketika aset belum jadi, uang Anda dapatkan Bapak Ibu. Tidak seperti petani ya, kalau petani itu uang didapatkannya ketika panen. Ketika nanam, menyirami, memupuk, merawat kan belum dapat duit. Dapat duitnya kan ketika panen. Tapi ketika Anda di bisnis jaringan seperti di proyek bisnis Cimo ini, ketika Anda membangun aset generasi 1 sampai 20, itu Anda tetap dapat bonus, ya kan? Anda tetap dapat bonus kan? Ya kadang ada yang dapat bonus 20.000, 40.000 dan seterusnya. Ada yang setiap hari dapat bonus dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah itu. Bahkan ketika Anda membangun pun uang Anda sudah dapatkan Bapak Ibu. Ya, bukan istilahnya aset baru jadi terus Anda baru dapat duit, enggak. Jadi bahkan ketika membangun pun itu uang Anda dapatkan. Ya. Tapi sekali lagi kalau Anda fokusnya bekerja untuk uang, ya, maka uang Anda dapatkan, tapi sekali lagi aset Anda tidak akan pernah punya. Aset generasi 1 sampai generasi 20 core leader itu Anda tidak akan pernah punya, ya. Nah, itu artinya apa? Duplikasi pasti akan macet gitu. Ya. Sampai sini saya harap Anda paham ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, kalau Anda hari ini fokusnya bekerja membangun aset, ya, fokus bekerja membangun aset, maka Anda harus paham hal yang penting di bawah ini. Jadi untuk memastikan ya aset Anda itu terbentuk dari generasi 1, ya core leader generasi 1 ya sampai generasi 20, maka pastikan Anda paham dengan apa yang saya terangkan sebentar lagi. Apa itu? Nyawanya aset ya seperti yang saya terangkan hari Senin, kalau Anda lihat rekamannya atau hadir di trainingnya. Nyawanya aset itu apa sih Bapak Ibu? Ya, nyawanya aset itu adalah sistem. Ya. Nah, apa itu sistem BPS ya? 5 kebiasaan core leader. Nah, jadi artinya kalau hari ini Anda ya melakukan 5 kebiasaan core leader, itu artinya ya bisnis Anda itu digerakkan oleh sistem, bukan digerakkan oleh Anda. Ya, bukan digerakkan oleh sponsor Anda, leader Anda atau mentor Anda, tapi digerakkan oleh sistem, digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader. Jadi mau ada Anda atau tidak, mau ada leader atau tidak, ya,
tetap member Anda akan selalu melakukan 5 kebiasaan core leader. Kenapa? Karena itu menjadi payung tertingginya, hukum tertingginya dalam membangun bisnis jaringan Anda masing-masing gitu. Nah, selanjutnya nyawanya sistem itu apa sih Bapak Ibu? Yaitu duplikasi. Jadi untuk memastikan bisnis Anda digerakkan oleh sistem, maka pastikan yang namanya duplikasi itu berjalan di tim Anda. Duplikasi itu berjalan di generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan seterusnya sampai generasi 20. Ya. Nah, yang namanya duplikasi itu apa? Ya, duplikasi ini harus ada 4 poin penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda fokusnya membangun duplikasi. Yaitu apa? Yang pertama, poin belajar 100%. Jadi kalau nggak ada belajar 100%, maka duplikasi pasti macet. Praktek 100%. Ya, yang ketiga yaitu konsultasi 100%. Nah, yang terakhir yang keempat adalah eh, ya berbagi ilmu atau sedekah ilmu ya 100%. Jadi duplikasi itu ada 4 poin ini Bapak Ibu. Ada poin belajarnya, poin prakteknya, konsultasi berbagi ilmu. Ya, hilang salah satu saja, maka duplikasi pasti tidak akan berjalan di tim Anda. Ya, misalkan hilang apa belajarnya, atau hilang prakteknya, atau hilang konsultasinya, atau hilang berbagi ilmunya, maka otomatis duplikasi itu macet. Ya, duplikasi pasti tidak berjalan. Jadi duplikasi itu ya harus ada 4 poin ini Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya nyawanya duplikasi itu apa? Ya, yaitu pertemuan. Ya, pertemuan seperti apa? Yaitu training dan privat BBS. Ya, ini. Jadi artinya Bapak Ibu, ya, bisnis Anda itu payung tertingginya itu adalah training sama privat BBS Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pengen betul-betul freedom, Anda betul-betul duplikasi berjalan, kalau Anda betul-betul pengen sukses 10 bulan, dapat 100 juta dan sebagainya, jadikan training sama privat itu menjadi payung tertingginya dalam bisnis Anda. Ya, jadi solusi yang paling gampang untuk sukses 10 bulan, ya ini Bapak Ibu, jawabannya training sama privat BBS. Pastikan Anda sama tim bisnis Anda ini selalu hadir di training sama privat BBS. Karena itulah yang akan memastikan duplikasi berjalan. Karena itulah yang akan memastikan sistem berjalan. Tapi kalau hari ini bisnis Anda tidak digerakkan oleh training sama privat BBS, maka dipastikan duplikasi pasti macet. Begitu duplikasi macet, maka lupakanlah bisnis Anda, Bapak Ibu. Lupakanlah aset Anda. Ya, Anda tidak akan pernah punya aset ya sampai kapanpun. Ya, itu yang harus Anda perhatikan, Bapak Ibu. Ya, jadi ya training sama privat itu menjadi hal yang paling urgent Bapak Ibu dalam bangun bisnis jaringan. Hal yang paling penting. Ya, kenapa? Karena bisnis Anda itu sekali lagi harus digerakkan oleh training sama privat BBS. Ya. Makanya tadi siang sama sore itu kan saya kirim apa tugas Anda sebagai sponsor, apa tugas Anda sebagai mitra baru. Ya, 2 flyer itu menggambarkan betapa pentingnya yang namanya training sama privat BBS. Ya, karena apa? Training sama privat BBS ini sekali lagi nyawanya duplikasi. Jadi duplikasi itu macet itu ketika ya Anda sama tim bisnis Anda itu jarang training, jarang privat BBS. Maka udah pasti dipastikan duplikasi pasti akan macet. Ya, duplikasi pasti macet total. Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan sekali lagi nyawanya bisnis Anda semua Bapak Ibu apa? Yaitu training sama privat BBS. Jadi kalau Anda ingin sukses 10 bulan, 12 bulan ke depan, pastikan Anda ya dimulai dari Anda itu harus melakukan yang namanya apa? Ini Bapak Ibu, harus selalu hadir training sama privat BBS untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, dimulai dari Anda, baru tim bisnis Anda. Ya.
Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, semuanya dimulai dari Anda. Kalau Anda tidak selalu hadir training sama privat BBS, maka tim Anda juga akan melakukan hal yang sama. Mereka juga jarang training sama privat BBS. Lawang Anda mencontohkan selalu hadir training sama privat BBS saja, belum tentu itu diikuti oleh member-member baru Anda. Apalagi Anda tidak selalu hadir di training sama privat BBS. Ya udah pasti wassalam. Udah pasti tim bisnis Anda itu udah pasti ya semuanya hampir dipastikan jarang hadir ke training sama privat BBS. Kenapa? Karena Anda mencontohkan ya tidak hadir di training sama privat BBS ya. Itu. Ya, jadi sekali lagi untuk memastikan Anda membangun aset core leader generasi 1-20, maka pastikan nomor satu ini. Dimulai dari Anda harus selalu hadir training sama privat BBS, baru arahkan tim bisnis Anda untuk selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, nah itu yang harus Anda perhatikan. Nah, kenapa sih hari ini training sama privat BBS itu menjadi nyawanya bisnis Anda? Ya, kenapa training dan privat BBS itu menjadi nyawanya bisnis Anda? Nyawanya tuh ruhnya bisnis Anda, Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya ada 4, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok training sama privat BBS ini menjadi nyawanya atau ruhnya bisnis Anda semua? Yang pertama, sadari betul bahwa ketika Anda join, Anda itu baru menanam impian Anda. Nah, impian Anda baru ditanam. Sekali lagi, ya kalau Anda punya member baru dan semangat 45, di awal mereka bergabung, seminggu atau 2 minggu, 3 minggu bergabung, sekali lagi itu impiannya baru ditanam, Bapak Ibu. Impiannya baru ditanam. Belum terjadi yang namanya apa? Gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Ya, makanya apa? Masih semangat 45 gitu loh. Nah, karena impian ini baru ditanam, maka tugas Anda itu selanjutnya adalah menyirami, memupuk, menjaga atau merawat. Ya, jadi kalau Anda hari ini tidak sirami, tidak pupuk, tidak jaga, tidak rawat, maka tanaman impian Anda ini bukan malah bertumbuh dan berkembang besar, tapi ya makin layu, akhirnya wassalam, muntaber, mundur tanpa berita gitu loh. Kenapa? Ya karena Anda lupa tidak menyirami, memupuk, tidak merawat gitu loh. Ya, jadi artinya gini loh Bapak Ibu, kalau Anda punya mitra baru ataupun Anda ya itu tidak menyirami, memupuk, menjaga, merawat impian Anda, ya maka yang terjadi impian Anda itu bukannya malah tumbuh, tapi impian Anda itu makin mengecil, mengecil, layu, 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 akhirnya mati Bapak Ibu. Nah, menyirami, memupuk, menjaga, merawat itu dengan apa? Yaitu Anda harus selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, itulah kenapa Anda harus selalu hadir di training sama privat BBS. Tujuannya itu Anda itu untuk apa? Menyirami, memupuk, menjaga dan merawat impian Anda supaya impian Anda ini terus kuat, kuat dan makin kuat gitu loh. Tapi kalau Anda tidak hadir selalu di train sama privat BBS, maka semangat Anda makin berkurang. Keyakinan Anda makin berkurang, akhirnya muntaber, mundur tanpa berita, akhirnya nyerah Anda. Kenapa? Karena Anda lupa bahwa impian Anda itu harus dijaga, impian Anda itu harus dirawat, impian Anda harus pupuk dan Anda sirami. Ya, kalau Anda betul-betul ingin sukses di proyek bisnis ini dalam waktu 10-12 bulan ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencarger semangat Anda, Bapak Ibu. Ya, sadari betul bahwa ketika Anda melakukan yang namanya bisnis ini, baik secara online dan offline, itu pasti Anda akan dapat gesekan dari dalam dan dari luar. Dari luar itu apa? Dari eksternal, yaitu prospek Anda. Nah, ini. Ya, jadi gesekan dari luar itu adalah prospek. Gesekan dari dalam itu namanya apa? Member atau mitra. Ya, ya, mungkin Anda dapat gesekan dari prospek Anda. Prospek Anda itu apa? Ya,
menghina Anda misalkan, ya, melecehkan misalkan, ya. Nah, ini kalau Anda ya tidak sadari betul bahwa semangat Anda itu lagi tergesek, ya kegesek yang namanya apa? Hinaan, dilecehkan bahkan ya mereka tuh ya menolak mentah-mentah dan sebagainya, ya. Kalau Anda tidak paham bahwa semangat Anda itu harus charger, maka charger semangat Anda bukannya ini makin turun, makin turun, makin turun, akhirnya lowbat, ya. Nah, kalau mitra itu apa? Gesekannya yaitu ya mereka sulit untuk diarahkan ke training sama privat BBS. Nah, Anda itu akan menghadapi member-member yang sulit diarahkan untuk datang ke train sama privat BBS, ya. Nah, kenapa mereka sulit diarahkan? Ya baik lagi, ya impiannya kurang kuat, tidak seperti Anda. Maka yang terpenting itu adalah pastikan mereka punya impian yang kuat, Bapak Ibu. Impian yang kuat, yang betul-betul bisa menggerakkan apapun dia untuk bisa berhasil mewujudkan impiannya. Nah, itulah impian yang kuat, Bapak Ibu. Bukan sekedar mimpi, bukan sekedar khayalan gitu loh. Yang tidak mau fight, tidak mau berjuang untuk mewujudkan impiannya. Ya, ingat loh ya. Jadi sekali lagi, Anda setiap hari itu akan dapat gesekan dari prospek maupun dari mitra, baik dari internal maupun eksternal. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau Anda lupa untuk men-charger semangat Anda. Nah, untuk men-charger semangat Anda itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara hadir selalu di training sama pribadi BBS. Jadi dengan Anda selalu hadir training sama pribadi BBS itu sama dengan Anda itu lagi men-charger semangat Anda. Gitu loh. Ya, Anda ketemu dengan orang-orang yang satu visi, satu misi dengan Anda. Ya, tapi kalau Anda tidak hari ini melakukan poin 2 ini, ya maka dipastikan semangat Anda akan makin berkurang, 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 akhirnya jadi muntaber, mundur tanpa berita gitu. Nah, itu. Yang ketiga, kenapa training sama pribadi menjadi nyawanya bisnis Anda? Yang ketiga itu untuk meningkatkan kapasitas. Kapasitas atau wadah atau skill ya pengetahuan Anda dalam membangun bisnis jaringan. Ya, sekali lagi ketika Anda bergabung, kapasitas Anda, wadah Anda itu masih segede gelas, Bapak Ibu. Sementara satu sisi Anda ingin ya air sebesar kolam renang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, kalaupun toh hari ini Bapak Ibu isikan, itu lober semua, Bapak Ibu, tumpah semua. Tumpah semua. Maka Bapak Ibu perhatikan bahwa kapasitas ini penting. Memperbesar kapasitas itu penting. Caranya bagaimana memperbesar kapasitas ini? Ya dengan cara belajar. Belajar. Ya, dengan cara belajar. Belajar di mana? Ya belajar di training sama privat BBS pada malam hari ini. Ini namanya Bapak Ibu sedang meningkatkan kapasitas wadah atau skill Anda, ya. Tapi kalau Anda hari ini pingin air segede kolam renang, tapi Anda nggak marah mau belajar, Anda tidak pernah mau belajar, ya lupakan. Ya lupakan Bapak Ibu. Ya kenapa? Selamanya Anda tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Ya, sekali lagi sadari betul ketika Anda join di project bisnis ini wadahnya segede gelas. Nah, maka Anda kalau mau memperbesar kapasitas gimana? Dengan cara belajar. Dengan cara belajar yang bisa menghancurkan gaptek Anda. Itu cuma belajar, Bapak Ibu. Yang bisa menghancurkan apapun itu hanya dengan belajar. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi perbesar kapasitas Anda yang awalnya gelas menjadi ember, menjadi drum, menjadi tong, ya dan sebagainya akhirnya menjadi kolam renang, ya segede kolam renang ya kapasitas Anda. Kalau wadahnya segede air kolam renang, ya maka air air segede kolam renang pun bisa dimasukkan nggak tumpah begitu. Ya. Jadi sekali lagi Anda harus memperbesar kapasitas wadah skill Anda dengan cara belajar. Ya, yang terakhir nomor 4, kenapa training sama privat itu menjadi nyawanya bisnis Anda, yaitu untuk membangun momentum. Momentum bisnis Anda supaya terus bergerak. Ya, supaya tetap berjalan sesuai dengan sistem. Ya, seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana Pak hari ini membawa momentum ini? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ya.
Ketika Anda fokus membangun momentum bisnis Anda, momentum, itu Anda pasti akan membangun yang namanya duplikasi, Bapak Ibu. Ingat tadi duplikasi nyawanya apa? Ditraining sama pribadi BBS. Jadi kalau Anda ingin duplikasi itu berjalan, pastikan Anda sama tim bisnis Anda itu selalu hadir di training sama pribadi BBS, baru di situ akan terjadi yang namanya duplikasi. Nah, duplikasi akan melahirkan yang namanya multiplikasi. Nah, multiplikasi nanti akan melahirkan namanya leverage. Gitu loh. Ya, jadi leverage itu tergantung multiplikasi, multiplikasi tergantung duplikasi. Nah, duplikasi kuncinya di mana? Di training sama privat. Jadi kalau pengen duplikasi berjalan dengan efektif, gimana? Hadirkan mereka ke training sama privat. Baru akan terjadi namanya duplikasi berjalan. Ya, duplikasi akan melakukan multiplikasi. Multiplikasi itu seperti ini, Bu ya. Awalnya 1 jadi 2. Ya, 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 32, ini jadi 64, 128, ya 256, 512, ya 1024, ya ya 1024, terus 2048. Nah, ini maksudnya Pak Ibu, ini kalau diterusin sampai generasi 20 ini kurang lebih hampir hampir 2 juta lebih Pak Ibu yang Anda pimpin. Ya, sekali lagi multiplikasi itu 1, 2, 4, 16, 32 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, multiplikasi ini akan terjadi jika Anda memastikan duplikasi itu berjalan. Jadi kenapa terjadi kemacetan? Itu karena duplikasi tidak berjalan 100%. Ya, apakah di poin belajarnya atau di poin prakteknya atau poin konsultasi itu pasti bisa dievaluasi kenapa duplikasi itu bisa berjalan dan kenapa duplikasi itu bisa tidak berjalan. Nah, itu Anda harus paham. Ya, jadi betul-betul pahami betul-betul untuk membangun momentum. Ya, momentum bisa terjadi kalau Anda sama tim bisnis Anda itu selalu hadir di training sama privat BBS. Ya. Nah, jadi hanya orang-orang yang selalu hadir di training sama privat BBS. Inilah orang-orang yang mengerti yang namanya apa? Duplikasi. Ya. Kalau Anda hari ini tidak selalu hadir training sama privat BBS, Anda tidak akan pernah bisa membangun duplikasi, multiplikasi leverage gitu Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali Anda harus perhatikan poin ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi duplikasi nyawanya di training sama privat BBS. Jadi kalau pengen duplikasinya lancar ya Anda pertajam tuh yang namanya rekaman yang intinya untuk memastikan ya duplikasi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi multiplikasi itu tergantung duplikasi ya Bapak Ibu ya, tergantung duplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu duplikasi yang berjalan atau tidak, ya lihat apakah sudah selalu hadir di training sama privat BBS belum mitra-mitra baru Bapak Ibu. Kalau mereka hadir semua, maka duplikasi itu dipastikan akan berjalan. Tapi duplikasi ini akan macet ketika ada salah satu member Anda itu yang jarang hadir ke training sama privat BBS. Ya pasti macet. Ya, dan multiplikasi melahirkan namanya leverage gitu loh. Artinya income 100 juta per bulan itu diangkat bareng-bareng nggak sendirian gitu loh. Jadi secara berjamaah. Secara berjamaah. Jadi kalau Anda hari ini sendirian nggak akan mungkin PPU bisa dapat 100 juta per bulan. Tapi Anda harus berjamaah dari 2, 4, 8, 16, 30 sampai ya generasi 20 yang totalnya kurang lebih kalau duplikasinya 2 ya sekitar 2 juta orang yang Anda akan pimpin. Ya, itu. Jadi ya income 100 juta itu kalau PPU fokusnya sendiri akan sulit. Ya, Anda bisa mensponsori orang, tapi tim Anda pertanyaannya adalah tim Anda mampu nggak mengajak orang seperti Anda? Ya, nah itulah tolong perhatikan
training sama privat BBS itu menjadi kunci ya penting ya. Selalu hadir training sama privat itu menjadi kunci penting untuk memastikan duplikasi, multiplikasi, leverage itu berjalan ya. Itu. Ya, jadi paham ya Ibu ya, sampai sini Anda harus mengerti ya. Jadi untuk membangun duplikasi, multiplikasi leverage itu ya solusinya apa? Anda harus selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, multiplikasi itu 1, 2, 4, 8, 16 itu hanya efek duplikasi. Ya, efek dari duplikasi. Kalau duplikasi macet, maka ini juga macet. Multiplikasinya pasti macet. Pasti leverage-nya juga macet. Leverage itu apa sih? Bonus. Bonus Anda itu juga pasti macet. Ya, maka ini penting sekali. Ya, kenapa Anda selalu hadir train sama pribadi BBS? Ya ini, ya. Oke, jadi sekali lagi pahami 4 poin tadi kenapa train sama pribadi BBS itu menjadi nyawanya bisnis Anda masing-masing. Ya, oke, saya akan hapus. Ya, selanjutnya ini yang akan memastikan duplikasi berjalan. Ya, jadi duplikasi itu akan berjalan ya 100% itu jikalau pertama Anda memaksimalkan ya Anda sama tim bisnis Anda selalu hadir di training sama privat BBS. Tanpa ini maka duplikasi pasti tidak akan berjalan. Anda sama tim bisnis Anda ya, selalu hadir di training sama privat BBS. Nah, jadi duplikasi sekali lagi kalau Anda tahu ya, jadi kuncinya itu duplikasi Bu di jaringan itu. Kalau duplikasi macet ya pasti 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu pasti macet. Pasti macet ya. Ketika tim Anda itu tidak selalu hadir sama BBS. Ya, itu. Yang kedua untuk memastikannya itu apa? Yaitu buku 7 checklist BBS. Nah ini ya buku 7 checklist BBS. Nah buku ini sangat penting Anda harus miliki untuk apa? Ya supaya Anda bisa menggerakkan tim bisnis Anda itu sesuai dengan sistem BBS gitu loh. Ya. Tapi kalau hari ini Anda tidak memakai 7 checklist BBS, maka yang terjadi itu Anda jadi ngawang-ngawang gitu. Jadi nggak punya datanya. Jadi ya Anda nggak tahu kondisi yang terjadi sebenarnya itu pada tim bisnis Anda itu ya nggak tahu kenapa. Ya karena Anda nggak punya datanya gitu loh Bapak Ibu. Ya, Anda tidak punya datanya. Nah, bagaimana Anda hari ini bisa mengevaluasi ya tim bisnis Anda ya kalau hari ini ya Anda tidak punya datanya. Nah, ini saya akan buka buku 7 checklist BBS bagaimana cara ngisinya. Jadi dua inilah yang akan memastikan duplikasi berjalan. Jadi kalau Anda tanya Pak Trian, gimana caranya duplikasi tim saya bisa berjalan 100%? Yaitu pastikan diri Anda sama tim bisnis Anda itu selalu hadir train sama program BBS. Yang kedua, pastikan Anda sama tim bisnis Anda itu melakukan buku 7 checklist BBS untuk menggerakkan tim bisnis Anda semua. Nah, ini buku 7 checklist BBS, buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100% di generasi satu Anda. Ya, pertama tulis nama, kota, nah 7 checklist BBS-nya ini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya? Apa impiannya, alasannya apa? Bapak Ibu tulis di sini. Sekali lagi, ini penting. Nomor satu ini penting. Karena seberapa kuat impian Anda akan menentukan seberapa besar effort Anda untuk membangun bisnis Anda. Ya, semakin kuat impian Anda, maka sudah pasti Anda tidak bisa dibendung lagi untuk mewujudkan ya, ya impian Anda masing-masing gitu. Ya, 7 checklist BBS yang pertama, ya sekali lagi ini penting, ini 95% tergantung nomor satu ini. Ya, apapun nomor satu ini kalau belum beres, maka yang lain pasti nggak akan beres. Ya, sekali lagi kalau Anda tidak menemukan impian Anda, ya dan impian ini tidak bisa menggerakkan Anda untuk selalu hadir sama BBS, maka dipastikan ya Anda akan sulit sekali untuk sukses di sini. Ya, makanya pastikan Anda selalu hadir ya dan pastikan tim bisnis Anda juga selalu hadir di training sama BBS dan pastikan ya buku 7 checklist BBS ini
ya menjadi hal yang paling vital yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, oke. Yang kedua, ya ini kelihatan nggak di layar handphone Anda semua ini ini slide buku 7 checklist BBS ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, terima kasih. Kelihatan. Oke, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang checklist kedua, apakah sudah punya bank data iklan? Ya, dan bank data presentasi, terus tambahin lagi bank data follow up, bank data copywriting bisnis, bank data project line baris BPOB itu sudah punya belum? Sama link bisnis. Kalau belum punya, segera pastikan mereka punya. Karena kalau ini enggak segera Anda pastikan punya, ya mereka gimana caranya? Mereka mau promosi, mau presentasi, karena semuanya ada di bank data, promosi presentasi follow up itu, Bapak Ibu. Ya, pastikan mereka punya bank data copywriting bisnis, bank data iklan, ya, bank data cara presentasi BBS, bank data follow up BBS. Nah, pastikan punya itu mitra baru Anda. Sama pastikan punya link bisnis. Yang belum punya link bisnis, segera dibuatkan link bisnis Anda. Ya, link bisnis mereka masing-masing. Kalau nggak bisa ya, Anda pelajari video tutorialnya. Ya, bagaimana cara buat bikin link bisnis. Yang ketiga, apakah sudah ikut privat BBS? Jadi ketika Anda sudah memastikan punya bank data, ya tadi ingat ya 2 kali 24 jam, pastikan mereka segera hadir di training satu privat BBS. Ya, 2 kali 24 jam. Jangan sampai ada yang belum dapat training, ya dapat private, ya di bawah Anda. Ketika mereka nggak dapat privat, ya maka otomatis dia nggak akan tahu ilmunya bagaimana cara bangun 2 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu. Dan ketika mereka nggak tahu ilmunya dan mereka ngasal jalan, ya dipastikan mereka akan ya meleset gitu Bapak Ibu. 1-2 minggu tidak akan bisa ngajak 2 orang gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, apakah sudah bisa cara promosi cooperating bisnis ke grup Facebook Marketplace? Ini ada video tutorialnya. Kalau bisa ya tulis bisa, kalau belum why? Kenapa nih kok ya 3 hari 4 hari ini mereka belum bisa promosi ke grup Facebook Marketplace dan lain-lain. Kenapa? Nah, itu Anda bisa cek itu nanti nomor nomor 4. Nomor 5, apakah sudah bisa cara promosi cooperating bisnis ke 50 ke nomor WhatsApp. Ini kaitannya dengan Japri 50 nomor WhatsApp tiap hari. Nah, itu apakah Anda sudah tahu caranya? Nah, itu sekali lagi ini penting untuk memastikan ya mitra-mitra baru Anda ini paham bagaimana caranya promosi di WhatsApp. Ya. Ya, selanjutnya ya, sekali lagi untuk grup Facebook Marketplace ada video tutorialnya ya. Nah, kalau yang promosi ke WA ini sekali lagi tinggal copy paste aja. Copy paste. Yaitu nomor 6, apakah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Kalau sudah tulis sudah, yes. Kalau belum tulis why. Kenapa? Kenapa belum bisa presentasi? Kenapa 7 hari daftar mereka nggak bisa presentasi? Ini kan harus menjadi concern Anda, menjadi tanggung jawab Anda bagaimana memastikan mereka itu bisa melakukan poin ini gitu Bapak Ibu. Ya, presentasi BBS ada video tutorialnya, silakan nanti Bapak Ibu arahkan untuk mempelajari video tutorialnya, minta sponsor to leader Anda. Yang ketujuh, apakah sudah selalu ada training sama privat BBS? Nah, ini penting nomor 7, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin tahu mana core leader Anda yang sebenarnya itu, lihat nomor 7. Jadi misalkan Anda itu punya ngajak 10 orang. Dari 10 orang tadi, lihat nomor 7-nya. Lihat nomor 7-nya, apakah mereka sudah selalu ada training sama privat BBS? Kalau mereka tidak selalu ada training sama privat BBS, berarti ini ciri-ciri bukan leader. Ya, bukan leader. Maka ini harus Anda ganti dengan member yang lain yang betul-betul satu visi sama satu misi dengan Anda. Ya, jadi nomor 7 ini penting Bapak Ibu. Nomor 7 ini segala-galanya. Ya, maka pastikan Anda punya tim yang selalu ada sama training privat BBS. Ya, kalau misalkan sudah tulis yes, kalau belum why kenapa? Kenapa belum datang? Ya. Ya ini, kenapa belum selalu hadir training privat BBS? Ya, itu tolong nanti perhatikan ya. Jadi buku 7 checklist ini penting Bapak Ibu. Kalau tanpa ini Bapak Ibu akan ngawang-ngawang. Apakah ini sudah bisa bank data, ini atau sudah punya link bisnis, ya dan seterusnya. Ya. Jadi buku 7 checklist penting. Kalau nggak punya segera minta file yang pada sponsor leader Anda dan harus segera di print ya. Nah itu. Jadi buku 7 checklist BBS ini untuk memastikan sekali lagi
memastikan ya duplikasi itu berjalan. Ya, duplikasi berjalan. Jadi kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, ini sangat berbahaya. Artinya Anda bekerja tidak pakai data. Jadi ngasal jadinya gitu. Jadi duplikasi itu kalau Anda tanya, Pak, supaya duplikasi berjalan gimana? Pastikan Anda sama tim bisnis Anda selalu hadir training sama BBS. Yang kedua, pastikan Anda sama tim bisnis Anda itu melakukan buku 7 checklist BBS. Ya, ini. Nah, kesimpulannya adalah Bapak Ibu ini sekarang ini seperti membangun gedung ya, lantai 1 sampai lantai 20. Nah, ketika Anda bangun gedung, Anda harus perhatikan pondasinya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda ingin bangun gedung yang kuat, lihat pondasinya. Pondasinya bagaimana? Kuat atau enggak untuk menopang hari ini lantai-lantai di atasnya. Nah, pondasi di sini itu adalah apa? Ya, yaitu generasi 1, 2 core leader. Ya, generasi 2, 4 core leader. Generasi 3, 8 core leader. Nah, inilah pondasi bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi tugas Anda sekarang itu bagaimana mengamankan pondasi bisnis Anda. Dan tolong ini nanti Anda print, Anda tempel, minta filenya. Jadi filenya Anda print, terus Anda tempel di dinding kamar Anda, dan tolong tulis ya generasi 1 Anda yang 2 core leader siapa. Generasi 2 yang 4 core leader siapa, generasi 3 8 core leader siapa. Tolong nanti Anda benar-benar catat di buku tulis ya, ataupun Anda print ya. Itu penting Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya Anda tahu cara memaksimalkan semuanya gitu ya. Nah, generasi 4 sampai generasi 20 itu sudah by system. Sudah otomatis jalan sendiri. By system. Otomatis jalan sendiri. Jadi otomatis jalan sendiri Bapak Ibu ya. Ya, jadi generasi 4 sampai generasi 20 itu ibaratkan ya gedung lantai 4 sampai 20. Nah, bagaimana memastikan gedung itu ya pastikan pondasinya kuat dulu. Generasi 1 2 core leader, generasi 2 4 core leader, generasi 3 8 core leader. Nah, ini kan punya waktu masing-masing. Ini waktu 2 minggu. Ya, ini 4 minggu. Ya, ini 6 minggu. Jadi pastikan Bapak Ibu 2 minggu sejak Anda daftar, itu pastikan Anda punya 2 koridor. Caranya gimana? Ya lihat rekaman besok pagi, ya lihat rekaman besok pagi. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong yang perlu Anda print apa? Buku 7 checklist BBS sama buku 7 sama pondasi bisnis Anda. Ya, tolong Anda evaluasi betul-betul pondasi bisnis Anda setiap harinya. Bagaimana Anda, apakah generasi 1 Anda sudah ketemu 2 core leader? Apakah generasi 2 sudah ketemu 4 core leader? Apakah generasi 3 6 core leader? Dan tolong betul-betul perhatikan. Kalau belum, segera maksimalkan Bapak Ibu. Maksimalkan semuanya. Supaya apa? Supaya Anda betul-betul memastikan ya nanti bisa naik ke panggung kemenangan Anda semua tanggal 1 Maret 2021. Ya, jadi sekali lagi buat yang belum punya pondasi bisnis Anda minta filenya, Anda print, Anda jilid ya. Tuh. Ya, jadi sekali lagi pondasi ini penting. Jadi Anda turun itu sampai generasi 2, generasi 3 ya. Anda bantu tim Anda generasi 1, generasi 2, generasi 3 ya untuk memastikan pondasi itu betul-betul berjalan dengan baik gitu. Ya, dan terakhir pesan saya kepada Anda semuanya, Anda bangun kelebaran ya sebanyak-banyaknya untuk menemukan 2 orang yang aktif seperti Anda. Ya, jadi Anda lakukan kelebaran. Kelebaran itu artinya Anda ngajak sebanyak-banyaknya orang. Jadi Anda ngajak sebanyak-banyaknya orang. Nah, setelah itu Anda 2 orang ini ya, Anda ngajak sebanyak-banyaknya orang sampai Anda menemukan 2 orang yang aktif seperti Anda. Ya, jadi sampai Anda menemukan 2 orang seperti Anda. Ya, kalau Anda sudah bisa mengajak 1 orang, ngajak 2 orang, maka Anda ngajak ketiga, keempat dan seterusnya itu mudah.
Ya, nah dari seorang yang Anda ajak, yaitu Anda temukan 2 orang yang aktif seperti Anda. Ya, 2 orang yang aktif seperti Anda. Ketika semua orang melakukan ini, maka ya akan mudah sekali membangun bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, sangat mudah sekali. Ya, jadi sekali lagi bangun kelebaran dulu ya. Jadi jangan ngomongin kedalaman sebelum kelebarannya ini aman. Ya, karena itu leader Anda itu paling sekitar 10% ya. Biasanya seperti itu kalau dia online. Ya, Anda bangun karyawan sekian, ya Anda PHK sekian. Ya, itu. Jadi kelebaran itu penting ya untuk memantapkan Anda itu menemukan 2 orang yang aktif seperti Anda. Nah, baru di situ setelah Anda bangun kelebaran, bangun kedalaman. Bangun kedalamannya itu apa? Yaitu tadi generasi 1, generasi 2, generasi 3. Nah, ini kita bekerja kedalaman. Ya, kalau ini tadi bangun kelebaran dan kedalaman. Jadi kelebaran dulu amankan sebanyak-banyaknya sampai ketemu 2 orang aktif. Setelah itu apa? Bangun kedalaman. Kedalaman itu artinya pastikan generasi 1 Anda juga melakukan seperti Anda lakukan. Generasi 2, generasi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu, ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, membangun bisnis ini itu akan mudah kalau sekali lagi Anda itu bekerja on system. Tapi kalau Anda tidak bekerja on system, maka dipastikan Anda akan sulit sekali untuk sukses. Ya, Anda sangat sulit sekali. Ya, kalau Anda tidak bekerja secara serius, ya, untuk membangun bisnis jaringan Anda, maka Anda tidak akan pernah kemana-mana gitu. Makanya Anda harus bekerja on system, membangun 5 kebiasaan core leader, ya, untuk memastikan Anda sukses 10 bulan ke depan. Ya, oke, Bapak Ibu, terakhir pesan saya sekali lagi, tolong perbaiki doa Anda, tolong perbaiki rasa syukur Anda, ya, tolong perbaiki hari ini hubungan Anda dengan orang tua, hubungan Anda dengan pasangan, hubungan Anda dengan putra-putri Anda, hubungan dengan tetangga, teman Anda, tolong sekali lagi diperbaiki. Ada hal-hal di luar jangkauan Anda. Ya, 20% ya sekali lagi itu adalah strategi yang tadi saya terangkan. 80% itu tergantung sejauh mana ya doa-doa Anda, ya doa-doa restu orang tua Anda sama amal perbuatan Anda. Ya, setiap hari. Bagaimana itu? Ya, karena itu akan sangat berpengaruh 80% kesuksesan bisnis Anda. Ya, makanya Anda harus melatih diri Anda dari sekarang tuh tolong ya berdoanya diperbaiki, berdoa untuk diri Anda sama tim Anda. Ya, yang kedua ya setelah Anda berdoa bersyukur ya setiap hari apapun yang diberikan yang kuasa itu Anda syukuri, Anda bersyukur ya apapun yang diberikan. Karena dengan seperti itu Anda akan happy. Anda tidak akan mengeluh, Anda tidak akan negatif gitu, tapi Anda akan selalu positif dan Anda akan selalu positif dan selalu semangat untuk mengejar impian Anda. Karena Anda sudah tahu bahwa ya 80%-nya itu tergantung doa-doa atau amal perbuatan Anda setiap hari gitu. Terus bersedekah. Ya ini penting Bapak Ibu untuk bersedekah untuk mengundang rezeki yang lain. Justru karena kondisi hari ini Anda seperti ini harus bersedekah. Jangan nunggu nanti Anda sukses dulu baru bersedekah. Ya kebalik, justru ketika Anda nggak sukses seperti ini Anda harus bersedekah semampu Anda, semampu Anda. Yang keempat adalah berbuat baik. Ya, terutama kepada orang tua Anda, ya, kepada pasangan Anda, kepada putra-putri Anda, ya, putra-putri Anda, terus menyekolahkan anak sekolah yang terbaik, ya. Ya sekali lagi Bapak Ibu, ya, ini penting Bapak Ibu, ya karena apa? 80% ya itu tergantung ini Bapak Ibu. Ya, putra-putri Anda, tetangga Anda sama orang yang Anda temui. Ya, karena sekali lagi kalau 80% ini nggak Anda perbaiki, maka amat sulit sekali Anda untuk sukses di bisnis ini. Amat sulit sekali. Yang membuat bisnis Anda mudah, itu karena Anda melakukan poin-poin yang saya terangkan ini. Berdoa Anda untuk Anda sama tim bisnis Anda, rasa bersyukur Anda ya setiap hari,
sedekah Anda setiap hari, karena Anda berbuat baik sama orang tua Anda, pasangan Anda, putra-putri Anda, atau anak Anda, ya, tetangga Anda atau orang yang Anda temui, ketika Anda melakukan ini, maka 80% itu sukses di tangan Anda. 20%-nya itu tinggal memastikan bisnis kita itu berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh sistem BBS, ya. Tolong poin terakhir ini Anda betul-betul perhatikan, ya. Mungkin saja kemarin Anda ada hal yang belum diperbaiki yang membuat bisnis Anda itu tidak kemana-mana, ya. Duplikasi, macet, terus tim hari ini tidak ada yang aktif dan sebagainya. Ya, tolong hari ini Anda perbaiki 4 poin ini. Doa Anda, rasa syukur Anda, sedekah Anda berbuat baik ya kepada siapapun yang Anda temui, terutama orang tua, dan minta doa restu mereka dan lakukan amal perbuatan tiap hari dengan rasa tanggung jawab, ya. Ya, betul-betul Anda betul-betul fokus bagaimana melakukan ya bisnis ini dengan ya itu berdoa, bersyukur, bersedekah, berbuat baik sama sesamanya gitu. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, jadi penting nomor 7 tadi ya, Ibu ya. Yang poin 7 itu tadi ya mungkin Anda selama ini poin 7 tadi belum Anda perbaiki semaksimal mungkin. Anda sudah presentasi all out, Anda sudah follow up, sudah promosi, tapi kok nggak ada yang join. Nah, itu Bapak Ibu poin 7 ini Bapak Ibu harus introspeksi. Anda harus evaluasi. Ya, kalau Anda memang sudah sesuai dengan target, misalkan apa ya istilahnya ya, Anda sudah promosi ya maksimal, presentasi, promo, follow up dan sebagainya, tapi kok nggak ada yang join gitu. Nah, maka itu Anda evaluasi tuh poin 7 tadi. Anda sudah punya member banyak, tapi kok nggak jalan-jalan, macet semua, nggak mau hadir ke training sama privat. Anda perhatikan lagi ya. Ya, mungkin ada yang harus Anda perbaiki di situ. 80% tadi. Ya. Nah itu, saya harap Anda mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan kemarin ini supaya Anda memaksimalkan Anda bisa sukses semuanya. Ya, dalam waktu 10 bulan ke depan. Halo, selamat Ya, malam Pak. ya selamat malam silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanyakan tentang mitra-mitra yang baru. Mm-mm. Kan 10 bulan sukses yang ikut program 25.000 yang gratisan dan prabayar lewat promosi Facebook gratisan dan prabayar Pak ya. Mm-mm. Itu nanti kesuksesan itu di tanggal 1 Maret itu apakah akan bersamaan atau dia akan gimana gitu Pak? Ya, sekali lagi nanti Bapak Ibu, ya sekali lagi poin intinya nanti adalah di project Bisnisimo ya. Kalau yang 25.000 ini kan bagian dari promosi. Ya, bagian dari promosi di grup Facebook berbayar ya, grup Facebook berbayar di grup Facebook peluang usaha atau bisnis ya. Ya, otomatis nanti ini mengikuti Anda sukses di Cimo, maka otomatis Anda sukses di ya project ya bisnis yang 25.000 ini pasti gitu loh. Jadi ini seperti fotokopiannya gitu loh. Fotokopian Cimo ya. Karena ketika Anda bisa membangun generasi 1, generasi 2, generasi 3 ya kan di project bisnis Cimo, maka otomatis Anda itu membangun bisnis yang ada di grup Facebook berbayar. Nah, jadi seperti kayak fotokopiannya, Anda sukses Cimo, sana juga pasti sukses. Ya, maka kalau misalkan Anda tanggal 1 Maret sukses, maka hampir dipastikan yang grup Facebook 25.000 ini juga pasti sukses karena itu fotokopiannya gitu loh. Ya, itu gambaran bisnis Anda itu di project bisnis grup Facebook peluang satu bisnis itu. Seperti itu, Pak. Oke siap. Itu yang belakangan juga, misalkan yang mitra Cimo juga itu di misalkan bulan-bulan ini kan 10 bulan nih Pak, misalkan Pak. Hmm. Nah, terus kesuksesan itu di konvensional panggung kemenangan itu 1 Maret kan 2021 kan Pak. Itu Hmm. akan bersama-sama atau gimana itu Pak? Maksudnya bersama-sama. Ya, jadi nanti itu Maksudnya acaranya kesuksesannya gitu. oh iya pasti bersama-sama. Ya karena Oh gitu ya. karena fotokopiannya gitu loh kan fotokopiannya. Anda di Sama. Cimo itu kan membangun generasi 1 sampai generasi 20 Heeh. ya.
Otomatis ketika Anda bisa berhasil membangun generasi 1 sampai 20, maka Anda pasti bisa membangun level 1 sampai level 16. Level 1 sampai level 16 yang ada di project Jadi Kaya Net ya, yang di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis itu. Ini Anda bisa berhasil bangun Cimo, ini udah pasti. Di sini juga udah pasti ya. Ya. Siap Pak, siap Pak. Oke. Nah, itu udah otomatis itu karena seperti kayak fotokopiannya. Oke. Seperti itu. Ya, Oke, siap. paham ya Pak ya? Oke, siap. Berarti sampai 10 bulan ini pasti kita mendapatkannya itu Pak ya, sampai generasi 20 itu Pak ya. Ya, betul. Maka pastikan sekali lagi core leader Anda itu melakukan promosi gratisan sama berbayar. Makanya yang disebut core leader itu siapa sih? Ya. Core leader itu adalah yang pertama dia komitmen untuk sukses 10 bulan. 10 bulan lewat promosi gratisan sama berbayar. Ya, dan berbayar. Nah, itu core leader. Yang kedua, melakukan 5 kebiasaan core leader. Nah, ini disebut core leader itu ini. Nah, siapapun yang hari ini membangun core leader generasi 1 sampai generasi 20, ya, maka dia otomatis membangun level 1 sampai level 16 di Jadi Kaya Net gitu loh. Ya, di grup Facebook Peluang Usaha ini nih. Grup Facebook yang berbayar ini gitu loh. Gitu. Karena apa? Ya karena mereka itu kan melakukan promosi gratisan sama berbayar. Yang bayar 25.000 ini gitu loh. Ya, otomatis ketika mereka melakukan promosi gratisan berbayar, otomatis generasi 1 di Cimo ya kemungkinan besar ada di level 1. Kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar. Generasi 2 juga sama. Cuma kan di sini kan sistemnya berbeda. Kalau Cimo kan sistem matahari yang dibikin 2 kaki, kalau di sini sistem matahari yang dibikin 3 kaki. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada spill over juga nantinya gitu. Di Cimo ada spill over, di Jadi Kaya Net juga ada spill over gitu. Ya, seperti itu Pak Maksudi ya. Oke, siap Pak. Jadi Semangat Pak. kayak sistem 3 kaki, Ya, 3 pohon jaringan. ya. Oke, betul Bun. Jadi kalau Cimo itu kan sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Jadi Anda bangun kelebaran dulu gitu loh. Anda bangun kelebaran sebanyak-banyaknya tapi nanti dibuat 2 kaki. Nah, itu namanya sistem matahari yang dibikin 2 kaki atau binary hybrid. Tapi kalau Jadi Kaya Net ini sistem matahari yang dibikin 3 kaki. Artinya apa? Anda bisa membangun kelebaran sebanyak-banyaknya. Jadi pertama itu kelebaran dulu. Jadi Anda itu kalau ingin bangun bisnis jaringan, kelebarannya harus diamankan dulu. Kalau kelebarannya aman, maka kedalaman itu pasti aman. Gitu loh. Karena ketika Anda kelebarannya Anda amankan, Anda akan ketemu dua orang aktif seperti Anda. Anda akan menemukan dari sekian Anda yang Anda ajak, itu Anda ketemu 2 orang yang aktif. Maka kelebarannya itu diamankan. Ya, ngajak sebanyak-banyaknya gitu loh. Ya, ngajak sebanyak-banyaknya sampai Anda ketemu 2 orang yang aktif seperti Anda. Sampai Anda ketemu 2 orang yang aktif atau 2 core leader seperti Anda. Nah, setelah itu Anda berbicara, Anda bangun kedalaman. Kedalaman itu apa tadi? Ya, ada generasi 1 Anda punya 2 core leader, generasi 2 4 core leader. Ya, generasi 3 itu 8 core leader. Ya, itu maksudnya kedalaman itu seperti itu. Jadi kelebaran dulu baru kedalaman. 248 itu kedalaman maksudnya. Kalau kelebaran tuh Anda ngajak 10, ngajak 20 ya di sini. Anda ngajak 20, ngajak 30 orang, ngajak 50 orang itu namanya kelebaran. Nah, dari 20, 30, 50 orang yang Anda ajak langsung ini kan generasi 1 kan. Jadi orang yang Anda ajak langsung itu kan generasi 1. Nah, sampai Anda ketemu 2 orang yang aktif atau lebih seperti Anda. Nah, setelah itu Anda baru berbicara kedalaman. Ya, berbicara kedalaman. Nah, berbicara kedalaman itu berbicara apa? Duplikasi. Ya, duplikasi. Duplikasi itu apa? Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, saya terangkan tadi. Untuk memastikan duplikasi berjalan, itu solusinya cuma 2. Training privat sama buku 7 checklist BBS. Ya, duplikasi itu solusinya cuma 2. Training ya, privat BBS sama buku 7 checklist BBS. Ya, solusinya cuma ini, Bapak Ibu. Solusinya ini. Jadi kalau Bapak Ibu
kedalamannya ingin berjalan lancar, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64, dan seterusnya, pastikan training dan privat itu menjadi budaya di tim bisnis Anda. Menjadi payung tertingginya. Buku 7 checklist BBS menjadi hukum tertingginya. Karena 2 poin inilah yang akan memastikan duplikasi itu berjalan 100%. Ya, di generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, dan seterusnya sampai generasi 20. Ya, tapi kalau kelebaran Anda nggak amankan, maka kedalaman pasti tidak aman. Ya, jadi kalau kelebarannya cuma sempit itu Anda cuma ngajak 2, maka kedalaman tuh kemungkinan besar ya sangat-sangat sulit sekali Anda bangun. Tapi kalau kelebaran Anda ini 20 orang, 30, 50, 39, 50, Anda akan mudah sekali menemukan 2 orang yang aktif atau lebih seperti Anda. Baru di situ Anda akan berbicara kedalaman. Ya, kedalaman itu artinya arahkan generasi 1 Anda, generasi 2, 3, dan seterusnya untuk melakukan hal yang sama seperti apa Anda. Mereka juga membangun kelebaran. Ya, sebanyak-banyaknya mereka juga membangun kedalaman. Kedalaman itu apa? Mengamankan duplikasi. Duplikasi itu akan aman ketika Anda menjadikan training sama privat BBS sama buku 7 checklist BBS itu sebagai payung tertingginya. Bukan Anda, bukan sponsor mentor Anda yang menggerakkan bisnis Anda, tapi yang menggerakkan bisnis Anda itu ya 2 ini, training privat sama buku 7 checklist BBS itu. Itu pasti duplikasi akan luar biasa. Ya, luar biasa cepat dan akan sangat kuat sekali gitu. Ya, oke, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya Pak Taufik. Untuk teman-teman semua tetap semangat ya. Siap. Meskipun saya nih Pak ya, kalau masalah presentasi, saya udah hampir 200-an yang sudah saya presentasi. Meski Siap. generasi saya masih itu 2 nih Pak ya. Siap. Saya tetap semangat Pak. Gitu. Siap. Mantap. Mohon doanya Pak ya untuk semuanya ya, biar lancar. Amin. Siap. Amin. Siap Pak Taufik. Keren. Semangat Pak Taufik. Semangat Pak Trian. Ya, amin. Pagi. Semangat. Semangat. Amin. Ya. Semangat Pak Ramdan. Gaspol Pak. Gaspol, siap Pak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya untuk bisa membangun kelebaran, ya sekali lagi sudah saya ajarkan ilmunya kepada Anda. Jadi membangun kelebaran itu jawabannya adalah di hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Ya, dan saya sudah membuatkan diagramnya ya. Diagram untuk teknik digital marketing secara online seperti apa, offline-nya seperti apa. Nah, itu yang harus Anda amankan setiap hari. Ya, kalau hari Selasa, hari Kamis, ya itu kan bagaimana mengolah prospek menjadi super tim BBS menjadi mitra. Kalau hari Sabtu itu mengolah prospek menjadi agen PPOB menjadi mitra. Nah, itu betul-betul Anda pelajari strateginya. Ya, dan yang pasti untuk memaksimalkan itu semuanya, ya itu Anda tolong betul-betul selalu hadir di hari Selasa, di hari Kamis, hari Sabtu, dan Anda lihat rekamannya. Ya, bagaimana sih ya Bapak Ibu bisa mengolah prospek menjadi seperti BBS menjadi mitra, bagaimana mengolah prospek menjadi agen, menjadi mitra, sehingga semuanya bisa Anda lewati itu semuanya. Ya. Namun sekali lagi sebetulnya ya Anda harus paham tadi, balik lagi 80% sukses bisnis Anda itu tergantung tadi doa-doa orang tua Anda sama amal perbuatan Anda tiap hari. 80% itu. Sementara yang saya terangkan dari hari Senin, ya hari Selasa, Kamis, Sabtu, Jumat, Minggu itu memegang peranan cuma 20% kesuksesan Anda, Bapak Ibu. Mungkin saja hari ini, ya kan, belum banyak yang bergabung. Mungkin ada hal yang harus Anda perbaiki, ya. Mungkin hubungan dengan pasangan Anda, mungkin sedekah Anda, mungkin rasa syukur Anda, mungkin doa Anda, mungkin hubungan Anda dengan putra-putri Anda, ya, mungkin dengan tetangga Anda atau siapapun itu tolong perbaiki semua. Ya, karena itu memegang 80% Bapak Ibu. Ya, dan sekali lagi yang menggerakkan bisnis Anda ini sekali lagi yang kuasa. Bukan saya, bukan sponsor Anda, bukan leader Anda, tapi yang di atas. Ya.
sekeren apapun saya presentasi, kalau yang di atas tidak menggerakkan orang itu join, ya nggak join, Bapak Ibu. Mau sekeren apapun saya presentasi, mau sebelepotan apapun Anda presentasi, ya contoh kayak Bu Widi kemarin, ya saya mencontohkan Bu Widi itu, ya saya lihat di presentasinya itu belepotan banget, tapi orangnya join 7 titik Bapak Ibu, orangnya join 7 titik, bayangin, ya. Itu karena apa sih? Ya karena yang menggerakkan mereka join itu bukan saya, bukan Bu Widi, bukan Anda, bukan sponsor Anda, leader Anda, tapi yang kuasa. Wilayah Anda itu cuma berikhtiar, Bapak Ibu. Memaksimalkan apa yang sudah Anda pelajari, apa yang Anda sudah pahami, nah itu praktekkan 100%. Ya nanti masalah hasil ya kita serahkan sama yang di atas. Ya seperti itu, ya. Makanya pas sekali lagi, untuk itulah makanya 80% tadi, itu Anda harus perbaiki betul-betul setiap hari. Ya, Iya Pak, terima kasih Pak untuk poin yang ketujuh Pak. Ya siap. mungkin kebanyakan orang juga lupa akan hal itu Pak. Bukan lupa sih, semacam kayak nggak sadar gitu loh Pak. Ya terima kasih untuk mengingatkan Pak ya. Pak Trian, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Taufik. Siap Pak Taufik. Ya, oke. Mantap. Oke, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Ada lagi? Ya, sekali lagi bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Trian. Ya, silakan. Oke. Silakan. Saya dari mitra Bapak Hamdan, Pak. Oke, silakan. Dari Bawean, Pak. Oke, siap. Pak Badrius ya. Oke. Ya, silakan Baru masuk Pak ini, Pak. Siap, Pak Badrius. Oke. Saya mau tanya Pak, apa masalah tujuan utama bisnis ini gimana Pak? Apa cari mitra, banyak-banyakan cari mitra atau gimana gitu, posting-posting terus atau gimana gitu? Ya, jadi sekali lagi tadi sudah saya terangkan dari awal, goals-nya adalah bagaimana 10 bulan, ya saya ulangi ya, 10 bulan, ini Bapak Ibu bisa membangun 2 juta core leader. Nah, itu goal nomor 1. Nah, goal nomor 2, bagaimana dalam waktu 10 bulan dapat passive income, yaitu 100 juta per bulan. Nah, goal ketiga itu bagaimana Bapak Ibu dapat semua reward, ya dari deposit, mobil sama rumah. Ya, itu yang Bapak Ibu harus betul-betul taklukkan 10 bulan. Nah, sekarang bagaimana menaklukkan ini? Maka Bapak Ibu harus pecah menjadi goal jangka pendek. Goal jangka pendek itu apa? Yaitu Bapak Ibu harus menaklukkan bagaimana dalam waktu 1 sampai 2 minggu, ya, ini bisa membangun 2 orang aktif, ya, atau 2 orang core leader, ya. Untuk apa? Untuk memastikan, ya, Anda, ya, dan tim bisnis Anda itu bisa sukses 10 bulan. Jadi kalau Anda ingin sukses 10 bulan, Anda taklukkan dulu ini 1 sampai 2 minggu. Anda harus ketemu 2 orang yang aktif, ya, atau core leader, dimulai dari Anda sama tim bisnis Anda. Ya, maka tadi sudah saya bilang kepada Anda, kalau ingin menaklukkan jangka pendek ini, ya, solusinya ya banyak sekali tadi. Anda harus fokus bekerja membangun aset. Nah, itu yang pertama, mindset Anda, paradigma Anda itu harus fokus bekerja untuk membangun aset. Bukan untuk uang, ini membangun aset. Aset apa? Generasi 1 sampai generasi 20. Core leader. Ya, core leader. Nah, sekarang untuk membangun aset generasi 1 sampai generasi 20, ini Anda harus betul-betul perhatikan bahwa di sini ada yang namanya duplikasi. Ya. Jadi pastikan Anda harus paham bahwa nyawanya bisnis Anda itu ada di duplikasi. Nah, duplikasi itu berjalan jika Anda pakai 2 alat bantu ini. Apa? Yang pertama, yaitu Anda harus selalu hadir di training sama privat BBS. Dan yang kedua, Anda menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, gitu loh.
Nah, jadi ini yang harus Anda perhatikan. Jadi poin pentingnya adalah apa? Anda harus bangun duplikasi. Ya, duplikasi. Duplikasi itu akan terjadi ketika Anda sama tim bisnis Anda itu selalu hadir training sama program BBS. Kalau Anda sama tim bisnis Anda itu menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Ya. Jadi itu Pak yang harus Pak Badrius betul-betul fokus 10 bulan mulai dari hari ini dan seterusnya. Siap Bapak, siap Pak. Anda lakukan 2 poin ini. Gitu Jadi ya. tujuannya ini membangun aset gitu Pak Trian ya. Oh iya, betul. Karena kita pingin dapat passive income. Ini passive income. Nah, ini yang saya blok. Itu artinya Bapak Ibu itu kerja 10 bulan, setelah itu freedom. Setelah itu nggak bekerja, tapi dapat 100 juta tiap bulan. Nah, jadi bedakan. Ya. Bismillah amin Pak, Bismillah amin Pak. Amin, amin. Jadi seperti kayak petani itu loh Bapak Ibu. Petani itu dia akan kerja keras dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, bulan keempat itu baru panen. Ya. Nah, itu kita seperti itu tuh. Jadi kalau pengen tahu maksud dari bisnis ini itu seperti kayak petani itu. Petani itu fokus nanam dulu, ngerawat dulu, mupuk dulu, nyirami dulu, jaga selama 4 bulan. Setelah itu panen. Ya, sama kita juga sama di sini. Hari ini kita membangun generasi 1, generasi 2 sampai generasi 20 selama 10 bulan ke depan. Setelah itu kita nanti panen. Nah, panennya apa? Kita dapat 100 juta tiap bulan. Bahkan ketika Anda, ya mohon maaf kasar kata tidur sekalipun, itu 100 juta tetap masuk ke rekening Anda. Anda nggak bekerja sekalipun, itu 100 juta tetap masuk di rekening Anda. Kenapa? Karena Anda punya aset. Asetnya apa? Generasi 1 sampai generasi 20 gitu loh. Bukan Amin. generasi 1, generasi 20 member ya, tapi generasi 1 sampai generasi 20 yang aktif atau core leader seperti Anda. Ya, seperti Anda. Makanya apa? Dimulai dari Anda dulu, baru nanti baru ke tim bisnis Anda dari generasi 1 sampai generasi 20. Seperti itu. Ya, paham ya Pak Petrius ya? Oke, paham Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Yang lain silakan. Waalaikumsalam. Ini saya Bu Lina, Pak Trian. Nih, Ya, kita silakan. baru masuk gabung di sini ya. Oke. Kecil banget suaranya itu, Pak. Ya, kecil suaranya Bu. Oh, kurang deket ya. Ya, ini sudah lumayan nih. Sudah besar sedih. Coy. Ya, selamat malam semuanya ya. Ini kita baru di sini, baru gabung di grup apa nih namanya lupa. Malam. Selamat malam Bu. Ya, ini masalah yang kedalaman itu kan kita baru dengarnya pas kesininya nih Pak. Kapan kita bisa membangun yang kedalaman di generasi berapa gitu? Sementara kita baru masuk sih, jadi nggak ngerti gitu, belum ngerti. Ya, oke. Pak. Oke, jadi fokus utama Anda itu pertama itu bangun kelebaran dulu. Kelebaran. Kelebaran itu berarti Anda ngajak sebanyak-banyaknya dulu. Ya, jadi jangan ngomongin kedalaman, tapi ngomongin kelebaran dulu. Jadi ngajak sebanyak-banyaknya dulu, sampai Anda ketemu 2 orang yang aktif seperti Anda. Ya, sampai harus ketemu 2 orang yang aktif seperti Anda. Ya, kenapa? Ya karena di bisnis jaringan itu biasanya itu orang-orang yang kita ajak itu tidak semuanya aktif. Ya, kebanyakannya itu pasif. Ya, paling yang aktif itu sekitar 10 sampai 20%-nya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang di bisnis apapun, di bidang pekerjaan apapun, ya, yang sukses itu pasti sedikit persentasinya gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya kenapa di sekolah, kuliah itu kok ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya kan? Ya itu yang membedakan apa sih sebetulnya? Ya semangat mereka, keyakinan mereka ya untuk berhasil itu pasti berbeda-beda gitu loh. Semakin kuat impian Anda, maka Anda akan semakin mudah bangun bisnis ini. Tapi kalau Anda nggak kuat impian Anda, maka nanti Anda kena gesekan sedikit saja,
gesekan sedikit saja, maka Anda akan mundur dari bisnis ini. Ya, makanya tadi saya katakan kan, kenapa training sama privat itu menjadi nyawanya bisnis Anda. Ya, karena apa? Ada 4 alasan kenapa training sama privat menjadi nyawanya bisnis Anda. Yang pertama adalah untuk menyirami, memupuk, menjaga impian Anda. Yang kedua untuk mencharger semangat Anda. Ya, karena apa? Karena Anda dapat gesekan terus setiap harinya, baik dari prospek maupun dari member Anda. Kalau prospek itu siapa? Yaitu orang-orang yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan keinginan Anda. Bahkan mereka melecehkan Anda, menghina Anda, dan seterusnya. Nah, kalau member itu siapa? Yaitu member-member yang sulit diarahkan untuk hari ini sukses di bisnis ini. Ya, sudah dikasih tahu solusinya untuk hadir ke training sama privat BBS, untuk sudah dikasih tahu caranya harus seperti ini, tapi mereka tidak melakukan apa yang Anda arahkan. Nah, yang seperti ini kan terjadi gesekan. Gesekan yang akan bisa menguras mental Anda, menguras semangat antusias Anda. Ya, makanya apa? Untuk mencharger ini semua Anda perlu training sama privat BBS. Yang ketiga untuk apa? Memperbesar kapasitas Anda. Ya, karena bisnis Anda itu tergantung kapasitas Anda. Kapasitas Anda segede gelas, ya bisnis Anda segede gelas. Kapasitas Anda segede ember, ya bisnis Anda segede ember. Jadi income Anda, ya penghasilan Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas Anda. Ya, jadi kapasitas Anda hari ini segede tong, ya bisnis Anda segede tong. Kapasitas Anda segede kolam renang, ya bisnis Anda segede kolam renang, gitu. Nah, untuk memperbesar kapasitas itu solusinya cuma satu, Anda harus belajar. Anda harus belajar. Kalau Anda nggak belajar, sampai kapanpun kapasitas Anda akan segede gelas. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa menaklukkan 100 juta per bulan itu kalau nggak pakai ilmu, Bapak Ibu. Nggak ada caranya ujuk-ujuk dapat 100 juta tanpa Bapak Ibu belajar ilmunya. Nggak ada sukses instan tuh nggak ada. Apalagi di sini modal cuma 38.000. Modal 38.000, target 100 juta. Ini kalau Bapak Ibu nggak paham ilmunya, maka selesai. Nah, jadi karena target 100 juta ini nggak main-main masalahnya. Ini target besar sekali. Nah, untuk bisa menaklukkan itu, maka itu Anda harus belajar ilmunya. Nah, itulah kenapa Anda selalu hadir ke training sama privat BBS, itu untuk menaklukkan itu, gitu. Untuk membangun 2 juta core leader itu nggak main-main itu, Bapak Ibu. Anda harus tahu ilmunya bagaimana menaklukkan 2 juta core leader itu. Kalau Anda asal jalan nggak pakai ilmu, selesai. Anda mending nggak usah. Karena apa? Buang-buang waktu, buang-buang energi Anda. Karena Anda pasti nggak akan kemana-mana gitu loh. Ya, karena ilmu ini menjadi segala-galanya. Makanya apa? Ya, Anda harus memperbesar kapasitas Anda. Supaya awalnya segede gelas, jadi segede ember, segede tong, segede drum, akhirnya nanti segede kolam renang. Itu. Yang terakhir adalah untuk membangun momentum. Ya, membangun momentum itu tadi maksudnya apa sih? Untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, memastikan duplikasi berjalan. Ya, duplikasi berjalan. Artinya gini loh. Bapak Ibu paham A, ya. Nah, bagaimana supaya generasi 1 sampai 20 itu paham A? Maka hadirkan generasi 1 sampai 20 itu hadir di training sama privat yang Anda datengin gitu. Ya, seperti kayak malam hari ini nih. Anda belajar strategi yang saya ajarkan, maka tim Anda juga belajar ilmu yang sama gitu loh. Nah, itu artinya membangun momentum. Bapak Ibu belajar tentang strategi B, generasi 1 sampai 20 juga paham strategi B. Bapak Ibu belajar tentang ilmu C, generasi 1 sampai 20 juga paham ilmu C. Nah, supaya paham sama-sama seperti ini, maka Bapak Ibu hadirkan mereka di acara, di training sama privat yang Bapak Ibu hadiri. Gitu. Nah, jangan sampai Anda hadir tapi tim Anda nggak hadir. Itu Andanya jago tapi tim Anda lemah semua. Anda selalu hadir, tim Anda jarang hadir. Ya itu sama saja tim bisnis Anda itu ya kropos, ya pondasinya kropos, ya seperti itu. Jadi artinya untuk bisa membangun kelebaran itu Anda harus kuasai ilmunya dulu gitu loh. Ya, untuk bisa ngajak sebanyak-banyaknya ini solusinya cuma Anda harus on system tadi. Ya, Anda harus on system. Ya, on system. Hanya orang-orang yang on system 100% yang mampu bisa menaklukkan
bisa ngajak 30 orang, bisa ngajak 40 orang, bisa ngajak 50 orang, bahkan bisa ngajak 60 orang, ya, itu hanya orang-orang on system. Ya. Kalau dia tidak on system, ya, tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, maka dipastikan dia akan sulit sekali untuk membangun kelebaran. Sangat sulit sekali. Kalau kelebaran aja dia tidak mampu, maka apalagi ngomongin kedalaman. Apalagi ngomongin kedalaman. Ya, kedalaman generasi 1, generasi 2, generasi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 20. Sangat sulit sekali. Ya. Makanya amankan dulu kelebaran Anda sampai Anda ketemu 2 orang aktif. Nah, untuk bisa mengamankan kelebaran, mulainya dari Anda. Anda harus on system. Ya, Andanya dulu yang harus on system. Ya. On system apa? Yaitu melakukan 5 kebiasaan core leader tadi. Apa 5 kebiasaan core leader tadi? Anda harus selalu hadir training sama privat BBS. Anda harus selalu lihat rekaman training privat BBS setiap hari. Anda harus promosi dan presentasi setiap hari pakai ilmu BBS untuk membangun mitra baru di bawah Anda. Yang keempat, Anda selalu menggerakkan tim bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS. Yang kelima, Anda selalu konsultasi ke mentor Anda kalau ada ilmu yang belum paham. Nah, 5 kebiasaan ini harus menjadi kebiasaan Anda setiap hari, setiap saat untuk memastikan Anda itu bisa membangun kelebaran sebanyak-banyaknya gitu loh. Nah, kalau sudah membangun kelebaran sebanyak-banyaknya, maka Anda tinggal filter, saring sampai Anda ketemu 2 orang aktif seperti Anda. Ya. Dan biasanya itu hukumnya ya 20%. Anda misalkan berapa? Kalau 20 orang, 20%-nya ya Anda ketemu 4 gitu loh. Ya 10 orang ya Anda paling baru ketemu 2 orang yang aktif gitu. Lainnya ya penggembira. Sekali lagi hari ini ya kalau dengan modal 38.000 Anda nggak kuat impiannya, itu Anda akan mudah sekali untuk berhenti di bisnis ini. Kenapa? Lah cuma modal 38.000. Nah, coba kalau modalnya 1 miliar, Anda akan wah all out Anda. Kenapa? Kalau Anda tidak serius, Anda akan kehilangan 1 miliar, 2 miliar. Nah, karena di sini modalnya cuma 38.000, kadangkala dalam tanda kutip, ya Anda menggampangkan yang namanya bisnis ini gitu loh. Ya, Anda tidak merasa rugi gitu loh. Ya, berhenti dari bisnis ini karena modalnya murah, 38.000 gitu loh. Nah, mental seperti inilah yang membuat Anda itu tidak sukses di bisnis apapun, Bapak Ibu. Karena yang namanya sukses di bisnis apapun itu bukan dilihat dari modalnya, Bapak Ibu. Tapi dilihat dari seberapa kuat impian Anda. Ya, seberapa kuat impian Anda. Ya, kalau kuat impian Anda, maka Anda dikasih teknis seperti apapun Anda akan bisa menaklukkan. Kenapa? Karena Anda digerakkan oleh impian Anda. Gitu loh. Bukan digerakkan oleh sponsor, leader maupun mentor Anda, tapi digerakkan oleh impian Anda. Gitu. Nah, kalau Anda sudah bisa membangun kelebaran, baru nanti Anda di sini sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, membangun kedalaman. Ya, nah kedalaman ini Anda pastikan generasi 1 Anda punya 2 core leader, 2 orang yang aktif seperti Anda. Ya, saya singkat CL aja ya, CL. Generasi 2, pastikan masing-masing 2 core leader ini punya 2 core leader. Jadi Anda punya 4 core leader generasi 2. Jadi generasi 1 itu orang yang Anda ajak langsung, generasi 2 itu orang yang diajak generasi 1, generasi 3 itu orang yang diajak generasi 2, dan seterusnya sampai generasi 20. Nah, generasi 3, 4 core leader ini masing-masing punya 2 core leader. Jadi Anda punya 8 core leader. Nah, Anda itu kerja ke dalam, Anda bekerja ke dalam itu cuma sampai generasi 1, 2, 3. Gitu. Sekali lagi, Anda bekerja ke dalam, ya, Anda kontrol generasi 1, Anda kontrol generasi 2, Anda kontrol generasi 3, itu sampai kedalaman 3 generasi. Ya. Nah, kenapa? Karena generasi 4 sampai generasi 20 ini sudah by system. Otomatis jalan sendiri. Jadi Anda nggak perlu turun sampai generasi 4, generasi 5. Ya, jalan sendiri. Jalan sendirinya apa? Ya baik pakai sistem. Sistemnya apa? Ya 5 kebiasaan core leader gitu loh. Nah, jadi yang namanya core leader, yang benar-benar core leader itu tidak digerakkan oleh Anda sekali lagi. Tidak digerakkan oleh sponsor, leader, mentor, tapi mereka itu digerakkan oleh
5 kebiasaan core leader. Nah, 5 kebiasaan core leader ini digerakkan oleh impian mereka masing-masing. Seberapa kuat impian Anda, itu yang akan menggerakkan Anda bisa nggak melakukan 5 kebiasaan core leader. Kalau impian Anda lemah, maka Anda juga akan sangat sulit sekali bisa menaklukkan 5 kebiasaan core leader ini. Kalau Anda tidak bisa menaklukkan 5 kebiasaan core leader, ya maka Anda kelebaran juga akan bisa mampu bangun, kedalaman apalagi. Anda tidak akan mungkin bisa bangun kedalaman. Gitu. Mau kelebaran aja Anda nggak punya, nggak bisa gitu loh Anda taklukkan. Ya seperti itu Bunda Lina ya. Nanti lihat rekamannya besok pagi ya. Ya. Ya, saya harap jelas semuanya ya. Oke, cukup ya Ibu ya. Ya, jadi sekali lagi jelas semuanya ya. Oke. Sudah 2 jam. Ya, hampir 2 jam ya. Terima kasih sekali lagi Ibu, sekali lagi ya. Ayo kita mulai rapihkan barisan kita, rapihkan jaringan bisnis Anda masing-masing, mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ya, tapi sekali lagi inti dari bisnis ini adalah 2 Bapak Ibu. Intinya 2. Ya, Anda selalu hadiri training sama Privat BBS. Tim bisnis Anda juga harus selalu datang training sama Privat BBS. Yang kedua, gerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS. Itu kalau Anda pengen sukses 10 bulan ke depan ya. Oke, terima kasih. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.